Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Langkah yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita 3 hal, yaitu kesehatan, kesempatan, dan kemauan. Tanpa ketiga hal itu, tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Satu hal saja dari ketiga itu tidak ada, mungkin ibadah kita kurang optimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa-lupanya kita sanjungkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari masa jahiliyah dibawanya ke masa yang penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti hari ini. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan kajian singkat tentang menyia-nyiakan waktu. Salah satu nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada manusia adalah memanfaatkan waktu untuk melakukan ibadah atau amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Yang pertama, manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, pergunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga, gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, gunakanlah masa luangmu sebelum masa sempitmu. Yang kelima, gunakanlah masa hidupmu sebelum masa matimu. Dan bahkan saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai bersumpah dengan nama waktu di dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Fajr, wal fajr, demi waktu fajar. Yang kedua, wad-duha, dalam surat Ad-Duha, yang artinya demi waktu duha. Hal ini menunjukkan seberapa pentingnya waktu, karena biasanya ketika manusia mengalami kerugian atau kesulitan, biasanya manusia akan menyalahkan waktu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 nikmat yang biasanya manusia tertipu dengannya. Yang pertama yaitu nikmat sehat, yang kedua adalah waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan manusia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan optimal. Yang pertama, hawa nafsu. Yang kedua adalah angan-angan. Kenapa hawa nafsu dan angan-angan ini bisa menyebabkan manusia tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan optimal? Karena keduanya biasanya mengarahkan kepada hal-hal yang dapat menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Pepatah Arab mengatakan, waktu adalah pedang. Jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka waktu itu bisa membunuh kita. Juga mungkin kita sering dengar bahwasanya time is money, waktu adalah uang. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kemungkinan kita bisa juga mendapatkan banyak uang. Maka terakhir, saudara-saudaraku yang beriman,
manfaatkanlah waktu yang diberikan Allah kepada kita saat ini, masa hidup kita, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, murni dari Allah, dan yang salah itu murni dari kesalahan diri saya sendiri. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.